Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19. Merindukan sosok wanita yang pernah menjadi istrinya. Menyesal, sudah pasti. Melihat sorot mata Yaya tadi pun sikapnya yang seolah-olah tidak mengenalnya membuat hati Dokter Elvan sakit. Akibat kebodohannya, perempuan yang sudah menarik perhatiannya itu kini tampak membenci dirinya. Bodoh, 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 maki Dokter Elvan pada dirinya sendiri. Dokter Elvan mandir di ruangannya. Ia bingung memikirkan bagaimana cara untuk meminta maaf pada Yaya. Sementara ia saja rasanya sudah kehilangan muka di hadapan Yaya. Padahal ia seorang dokter, tapi kenapa ia begitu ceroboh dalam menilai seseorang? Hari sudah larut malam, namun Raffi tak kunjung bisa tidur. Ia terus memikirkan di mana Yaya saat ini. Ia tidak tahu apa tentang Yaya. Sebenarnya ingin sekali ia bertanya, tapi ia malu. Apalagi ia belum lama mengenal Yaya. Ia takut dianggap terlalu kepo sebagai seorang laki-laki. Raffi merenung sembari memandang bintang yang berkelap-kelip di langit. Wahai bintang, sampaikan salamku pada wanita pujaanku. Ya, katakan padanya kalau aku benar-benar merindukannya. Pagi sekali, Dokter Elvan sudah tiba di rumah sakit. Sebenarnya ia ingin sekali ke ruangan Yaya terlebih dahulu. Meskipun rasanya ia sudah kehilangan muka, tapi sebagai seorang manusia yang berakal, ia tetap harus meminta maaf pada Yaya atas perkataannya yang pasti sangat menyakitkan. Namun sayang, ia belum bisa merealisasikan niatnya. Ia ada visit pagi ini. Alhasil, ia pun harus menunaikan tugasnya terlebih dahulu sebelum akhirnya menemui Yaya. Jam berapa ini? Selesai visit, ia pikir bisa segera ke ruangan Yaya. Namun ternyata, sudah banyak tugas yang sudah menantinya. Alhasil, saat menengok jam di pergelangan tangan, mata Dokter Elvan terbelalak. Astagfirullah, jam 1, pantas saja perutku lapar sekali, ujarnya sambil mengusap perut. Namun saat teringat kalau ia belum menemui Yaya, Dokter Elvan pun mengabaikan rasa laparnya. Ia ingin menemui Yaya terlebih dahulu, khawatir kalau perempuan itu benar sudah keluar dari rumah sakit. Tentu itu akan menyulitkannya untuk bertemu apalagi meminta maaf. Dokter Elvan melepas Snelly yang membungkus tubuhnya dan menggantungnya di kapstok yang ada di ruangan itu. Sebelum keluar, ia merapikan kemeja yang ia pakai di depan cermin. Dokter Elvan gugup bukan main. Ia benar merasa bersalah sekaligus menyesal sudah menuduh Yaya sembarangan. Apalagi ditambah pertemuannya dengan laki yang duduk bersama Yaya di kafe tempo hari saat pulang bekerja semalam. Dokter Elvan lantas bertanya siapa dirinya dan apa hubungannya dengan Yaya. Lalu dengan lugas orang tersebut menjawab kalau ia adalah desain interior yang bertugas membuat desain untuk restoran yang sedang Yaya bangun. Jelas saja, Dokter Elvan terkejut bukan main. Ia benar bodoh hingga menuduh Yaya sembarangan tanpa bukti yang akurat.
Rasa penyesalan itu semakin menjadi, rasa bersalah semakin terpatri. Berharap setelah meminta maaf, mereka bisa menjalin hubungan baik. Apalagi, Dr. Elvan sudah bertekad untuk mendekati perempuan yang sudah mencuri hatinya itu. Kalau perlu, ia akan mendekati Dr. Danang. Sebelum benar keluar ruangannya, Dr. Elvan menarik nafas dalam kemudian menghembuskannya perlahan. Berusaha mengatasi rasa gugup yang menyeruak. Kini Dr. Elvan sudah berada di depan ruangan di mana Yaya dirawat semalam. Baru saja tangan Dr. Elvan terangkat, ternyata pintu sudah terbuka lebih dulu. Dr. Elvan, ada yang dokter cari? Tanya seorang perawat yang baru saja membuka pintu. Di dalam ada siapa saja? Pasien di dalam sedang apa? Tanya Dr. Elvan. Ia ingin memastikan dulu di dalam ada siapa saja termasuk Yaya yang sedang apa. Istirahatkah atau sedang tidur? Pasien? Oh, pasien yang dirawat di dalam. Wah, kebetulan mereka sudah pergi, Dok. Apa? Pergi? Mereka sudah keluar? Perawat itu menatap bingung pada Dr. Elvan yang terkejut bukan main. Namun tak pelak dia pun mengangguk membuat jantung Dr. Elvan bagai ditikam muatan ribuan ton. Kapan mereka keluar? Tanya Dr. Elvan pias. Kurang lebih 2 jam yang lalu, Dok. Sontak saja jawaban perawat tersebut membuat kedua bahu Dr. Elvan terkulai. Ia meraup wajahnya kasar. Menyesal, sangat menyesal. Ia menyesal tidak sempat menemui Yaya dan meminta maaf. Namun yang paling membuatnya menyesal adalah mengapa ia harus salah paham pada Yaya. Mengapa ia harus menuduhnya sembarangan tanpa bukti? Seandainya ia tidak melakukan itu, sudah pasti ia akan memiliki kesempatan untuk mendekati Yaya. Hari terus berlalu. Kini rumah tangga Marisa dan Andrian tak semesra saat mereka menjalin hubungan secara diam-diam. Apalagi Andrian pun sudah tidak seperhatian seperti biasa, baik pada Marisa maupun pada Tania. Jelas saja hal itu membuat Marisa kesal sehingga hampir tiap hari keduanya terlibat pertengkaran. Yan, kamu kenapa akhir ini berubah sih? Udah lama lo kamu gak ajak Tania jalan. Apa kamu gak kasihan sama Tania? Protes Marisa saat mereka sudah kembali ke kamar masing-masing. Ceka, mau aku bilang berapa kali lagi sih? Aku itu sibuk, Ica. Sibuk, kau tahu kan? Aku tuh kerja sama orang. Bukan perusahaan nenek moyangku sehingga aku bebas mau libur kapan aja semauku, sahut Andrian dengan nada meninggi. Akhir ini pekerjaannya memang kurang baik. Andrian kesulitan berkonsentrasi. Pikirannya selalu melanglang pada Yaya yang sampai sekarang tidak bisa ia temui maupun hubungi. Padahal dulu ia secara lantang menganggap tak masalah berpisah dengan Yaya sebab ia tidak pernah mencintainya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia tak baik saja. Ia begitu merindukan sosok wanita yang pernah menjadi istrinya meskipun hanya sementara itu.
Apalagi ia pernah dekat selama hampir 2 tahun. Meskipun kenangannya dengan Yaya tak sebanyak kenangannya dengan Marisa. Tapi entah mengapa, justru kenangan tak seberapa itulah yang mendominasi. Berbeda saat ia berpisah dengan Marisa dulu. Ia masih bisa bersikap biasa saja. Ia tidak begitu kepikiran. Hanya saja, ia kehilangan tempat untuk menyalurkan hasrat biologisnya saja. Andrian hanya teringat Marisa saat merasa perlu menyalurkan hasratnya. Tak lebih. Namun berbeda dengan Yaya, kini wajah Yaya justru semakin terkenang, semakin membayang. Padahal belum 2 bulan mereka resmi berpisah, tapi rasanya sudah lama sekali ia tidak melihatnya. Alhasil, Andrian tidak bisa berkonsentrasi dalam bekerja. Ia beberapa kali melakukan kesalahan yang akhirnya mendapatkan teguran keras dari sang atasan. Lalu setibanya di rumah, Marisa justru memberondongnya dengan omelannya. Sontak saja hal itu memancing emosi Andrian. Alasan, dulu biasanya kamu masih bisa menyempatkan diri mengajak Yaya keluar sambil mengajak Tania. Kenapa sekarang nggak bisa? Dulu ya dulu, sekarang emang sedang benar nggak bisa. Apalagi jatah cutiku sudah habis. Kenapa tidak kau saja sih yang ajak Tania jalan? Bukankah kau pemilik butik jadi kau memiliki waktu yang lebih fleksibel? Kau bisa pergi kapanpun kau mau. Andrian tidak habis pikir. Padahal Marisa seorang owner bukti. Tapi kenapa sepertinya ia tidak bisa meluangkan waktu walaupun hanya sehari untuk menemani putrinya liburan-liburan? Marisa selalu saja memaksa dirinya untuk mengajak Tania jalan-jalan. Itu karena Marisa kehilangan kata-kata. Ceka, sudahlah. Kalau memang kau tak mau, bilang aja. Nggak usah banyak alasan. Banyak alasan dari mana? Aku mengatakan yang sebenarnya. Ica, hei, kau mau kemana? Aku belum selesai bicara, sialan. Ica, panggil Andrian dengan suara meninggi saat melihat Marisa memilih keluar dari dalam kamar. Ark, kenapa semua jadi kacau seperti ini? Raung Andrian sambil acak rambutnya. Ia menghempaskan tubuhnya di ranjang. Pandangannya tiba-tiba menerawang. Lagi sosok Yaya membayang di pelupuk mata. Kenapa aku selalu kepikiran Yaya? Yaya, keluar dari kamarnya, Marisa memilih duduk di ruang tamu. Maksud hati Marisa ke sana adalah untuk menenangkan diri. Namun bukannya ketenangan yang ia dapatkan, justru rasa jengkel karena lagi Nurlela menemuinya untuk meminta uang. Sudah aku katakan, aku nggak punya uang. Karena masih terbawa kesal atas pertengkarannya tadi dengan Andrian, Marisa pun berbicara dengan bernada tinggi. Kau berani bicara dengan keras dengan Mama? Nurlela membelalakkan matanya terkejut bukan main. Salah Mama sendiri, dikit uang, dikit uang. Memangnya aku ini mesin pencetak uang, hah? Dada Marisa naik, turun. Iya benar kesal saat ini. Kau, dasar menantu kurang ajar. Apa ini sifat aslimu, hah? Kalau iya, kenapa? Ada apa ini? Mendengar suara keributan, Andrian,
Elena, Hasta, dan Pak Priambodo pun keluar. Rian, lihat istri kamu ini, kau tahu, dia sudah berani membentak Mama. Aduh Nurlela. Bagaimana aku tidak berani? Mama terusan merongrong aku dengan meminta uang. Apa Mama pikir aku ini mesin pencetak uang? Mama hitung saja, sudah berapa uang yang Mama pinta dariku sejak aku menikah dengan Ian? Sudah hampir 20 juta. Mama pikir mudah mendapatkan uang sebanyak itu. Hah? Cih, baru juga 20 juta. Kau tahu, bahkan Yaya pernah memberi Mama lebih banyak daripada itu. Sela Elena membuat mata Andrian terbelalak. Apa maksudnya, Mbak? Tanya Andrian penasaran. Selama mengenal maupun menikah, tak pernah sekalipun Yaya menceritakan kalau ibunya pernah meminta uang padanya. Elena sontak gugup. Memang tidak ada yang tahu kalau sang mama pernah meminta uang pada Yaya. Bahkan sebelum mereka menikah. Melihat Elena diam, Andrian memalingkan perhatiannya pada sang ibu. Ma, bisa Mama jelaskan tentang apa yang Mbak Lena katakan barusan? Nurlela menghembuskan nafas kasar. Sambil menatap tajam Marisa, ia pun menjawab. Ya, beberapa hari sebelum kamu menikah, Mama memang pernah menemui mantan istrimu itu. Untuk meminta uang tambahan biaya pernikahan kalian, akhirnya Nurlela memilih berterus terang. Namun ia tidak menjelaskan kalau uang itu justru ia pakai untuk bersenang-senang dengan Elena. Berapa yang Mama minta? Tanya Andrian penasaran. Nggak banyak kok, cuma 50 juta aja. Dan Yaya memberikannya? Dengan tegas Nurlela mengangguk membuat Andrian benar-benar speechless. Ia baru tahu akan kenyataan itu. Hal inilah yang membuat Nurlela semakin menyesal mendukung perpisahan sang anak. Ternyata Yaya kaya raya dan tidak pelit. Wajar saja Yaya bisa memberinya uang dengan begitu mudah. Ternyata itu karena Yaya merupakan pengusaha restoran yang cabangnya sudah ada di mana-mana. Nurlela pikir Yaya hanya sekedar karyawan biasa, tapi kenyataannya dia justru seorang bos pemilik restoran. Nurlela sudah mencoba untuk menemui Yaya, tapi sayangnya sampai sekarang ia belum bisa menemukannya. Nomornya juga sudah diblokir. Alhasil, tidak bisa menghubungi Yaya sama sekali. Sebenarnya kapan renovasi rumahmu selesai? Jadi kita bisa segera pindah dari sini? Tanya Andrian. Setelah keributan antara Marisa dan sang mama terjadi, Andrian berpikir lebih baik mereka kembali ke rumah Marisa saja. Dengan begitu bisa meminimalisir pertengkaran pun kebiasaan sang ibu yang suka meminta uang. Ditanya tentang rumah, Marisa mendadak gugup. Rumah, belum tahu kapan pastinya selesai. Dahi Andrian mengernyit. Kau selalu memantau jalannya renovasi, kan? Ya, iyalah. Kau pikir siapa lagi yang bisa aku suruh memantaunya? Kamu. Disuruh ajak Tania jalan aja kamu gak mau. Apalagi memantau renovasi.
Sindir Marisa membuat mata Andrian mendelik. Lagi membahas itu. Kesal dengan Marisa yang selalu menyindirnya, Andrian pun segera berbaring dengan membelakanginya. Melihat Andrian yang sudah berhenti membahas masalah renovasi rumah, akhirnya Marisa bernafas lega. "Ah, selamat," ucapnya lirih. Ia benar khawatir tadi. Bagaimana ia tidak khawatir sebab tidak ada yang namanya renovasi. Bagaimana mau direnovasi? Rumah yang ditempatinya sebelumnya ternyata bukanlah rumahnya. Ia hanya menyewa. Kebetulan sekali rumah itu sedang direnovasi pemiliknya. Oleh sebab itu, Andrian percaya saja. Kalau uang hasil penjualan apartemennya digunakan untuk merenovasi rumahnya. Padahal pada kenyataannya, uang itu ia investasikan melalui Pak Priambodo. Kini Yaya sudah kembali ke kotanya. Karena kondisinya yang sudah mulai membaik, Yaya memilih istirahat di rumah sampai benar-benar pulih. Yaya sedang berdiri di balkon kamarnya, menghirup udara pagi yang begitu segar. Apalagi di samping kamarnya dipenuhi bunga bermekaran pun apotek hidup sang mama. Jelas saja, udaranya jadi sangat menyegarkan. Saat sedang memandang hamparan bunga, tiba-tiba Yaya terbayang wajah Raffi. Ia ingat, saat mereka selesai lari pagi, tiba-tiba Raffi menghilang. Tak lama kemudian, Raffi kembali dengan sekuntum mawar merah di tangan. Ternyata Raffi menghilang tadi untuk memetik bunga mawar yang sempat dilihatnya. "Tanaman siapa ini? Kamu nyuri ya? Awas, entar kamu ditangkap pemiliknya terus dilaporin ke polisi lo," ujar Yaya sambil menerima bunga mawar itu. "Aku nggak ditangkap pemiliknya, tapi ditangkap anjing." "Hah, maksudnya?" "Aku pikir rumah yang ada bunga ini kosong, ternyata dijaga anjing." "Ya udah deh, aku digonggongin," ujarnya sambil tertawa lepas. "Lah, terus. Nabrak dong mbak kalau terus, canda Raffi. "Ih, Raffi, aku lagi serius gini. Terus gimana? Kamu dikejar, digigit? Kalau digigit, aku nggak akan ada di sini dong, mbak." Tapi di rumah sakit, seloroh Raffi membuat Yaya memutar bola matanya. Raffi terkekeh. Iya, jangan marah, entar malah tambah cantik. Kan Raffi jadi makin gimana gitu, ucapnya sambil tersenyum lebar. Yaya terkekeh geli, dipukulnya pundak Raffi yang kini tergelak kencang. Dari mana? Adek kali." Paling cuma beda berapa tahun." "Udah, lanjut cerita yang tadi." Iya, terus kebetulan yang punya rumah keluar tuh. Perempuan, cantik lagi, dipanggilnya anjingnya. Nurut tuh anjing, nggak gonggong lagi. "Aku minta maaf karena udah metik bunganya." "Nggak apa-apa," katanya, "tapi ada syaratnya," katanya. "Hah, pakai syarat?" Beo Yaya pun diangguki Raffi. Bersambung.